Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Hari ini seperti biasa setiap bulannya saya akan ngasih yang namanya ngupdate. Ngapain sih dengan ekonomi terkini? Di ngupdate kali ini kita ada beberapa informasi yang menurut saya cukup penting untuk Sobat Pintar ketahui. Jadi saya akan kasih beberapa tips agar Sobat Pintar bisa menjadi lebih hati-hati dan lebih bijak dalam melaksanakan kebijakan ataupun keputusan keuangannya. Ikuti episode ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke ngupdate bulan ini. Di ngupdate kali ini saya akan bagikan 4 hal utama. Yang pertama adalah Barreskrim yang semakin galak kepada investasi-investasi ataupun skema-skema yang dianggap mencurigakan. Sehingga ini sangat baik untuk kita, terutama kita yang hendak berinvestasi di skema-skema demikian. Hal kedua adalah tentunya apalagi kalau bukan Omikron yang makin ganas. Jadi di episode hari ini saya akan berbagi sedikit tips apa yang harus kita lakukan dengan mengganasnya Omikron. Hal ketiga yang menurut saya tidak kalah penting yaitu adanya krisis daging ayam di Singapura yang menurut saya ini menjadi sorotan seluruh dunia. Dikarenakan Indonesia sendiri melalui Kementerian Perdagangannya kita baru saja menyetujui untuk memberikan ekspor ayam kita kepada Singapura. Jadi bisa dikatakan kita membantu nih negara maju yang lainnya. Dan hal terakhir yang tidak kalah penting yaitu akan ditutupnya identitas domisili dari investor yang ada di Bursa Efek di Indonesia yang mana dimulai sejak hari Senin tanggal 27 Juni 2022 ini. Langsung kita bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu Barreskrim yang semakin galak nih kepada skema-skema investasi. Menurut saya ini di satu sisi ini adalah hal yang sangat baik dikarenakan ini memberikan perlindungan kepada kita sebagai investor. Karena yang namanya investor kan butuh perlindungan walaupun kita adalah orang yang punya uangnya. Namun di sisi lain kita sebagai investor kita tetap harus semakin kritis dan rajin untuk verifikasi segala sesuatu yang dibagikan kepada kita. Karena ingat, apapun yang dibagikan oleh pihak ketiga wajib kita cek kembali apakah ini benar. Kalau nggak benar maka ini bisa saja ini menjebak kita. Alangkah lebih baiknya kita sebagai investor semakin bijak dalam memilih instrumen yang kita investasikan. Tentunya di sisi lain ini akan menjadi hal yang memusingkan bagi para industri keuangan ataupun bagi para institusi keuangan yang menghadirkan produk-produk yang lebih inovatif. Namun ingat, hal yang inovatif belum tentu baik untuk kita sebagai investor pula. Jadi lebih hati-hati ya. Kemudian terdengar beberapa waktu terakhir Omikron semakin ganas dan saya sendiri juga baru kena kemarin. Beberapa minggu lalu saya kena dan akhirnya ya sembuh juga dalam waktu beberapa hari. Tapi ini bisa jadi sebuah alasan bagi perusahaan untuk mem-PHK karyawan-karyawannya. Jadi buat Sobat Pintar nih, harus lebih berhati-hati, lebih bijak dalam menggunakan uangnya terutama di masa seperti ini. Dikarenakan hal-hal seperti ini bisa dijadikan alasan yang gak penting bagi perusahaan untuk memecat kita pula. Jadi pastikan sudah sediakan yang namanya dana darurat dan sudah sediakan tabungan kalau misalnya hendak buka usaha sendiri ataupun memang ya say goodbye to corporate life. Hal ketiga yang menurut saya cukup panas dan cukup penting beberapa minggu terakhir ini yaitu adanya krisis ayam di Singapura. Ya, Singapura nggak salah, negara maju tetangga kita itu yang sudah sangat maju terjadi krisis ayam. Yang menurut saya sih ini adalah hal yang cukup lumrah dikarenakan Singapura cukup bergantung kepada negara tetangganya seperti Indonesia maupun Malaysia. Jadi dalam kondisi seperti ini dikarenakan Malaysia berhenti memasok daging ayam kepada Singapura, ini membuat Singapura kekurangan ayam. Ya baiknya sih kita sebagai Indonesia melalui Kementerian Perdagangan kita sudah oke nih untuk mengekspor ayam kita kepada mereka. Namun satu hal yang harus kita perhatikan yaitu berapa banyak jumlah suplai ayam yang ada di Indonesia terhadap jumlah permintaan yang ada di dalam negeri sendiri. Dikarenakan kalau misalnya suplai kita kurang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ya tentunya yang akan parah yaitu harga ayam di dalam negeri sendiri yang bisa-bisa harganya malah naik. Dikarenakan orang kira kalau misalnya kita ekspor harganya lebih mahal, ya sudah semuanya dikasih ke yang ekspor. Jadi yang dalam negeri nggak dapat bagiannya. Jadinya ayam-ayam di dalam negeri jadi lebih mahal. Yang Sobat Pintar bisa lakukan tentunya bukan berhenti makan ayam, tapi Sobat Pintar
tambah sisihkan dana cadangannya. Jadi kalau misalnya nih terjadi kenaikan harga ayam, tentunya Sobat Pintar sudah antisipasi dulu sebelum hal tersebut terjadi. Ya bisa dikatakan ya kita siap-siap dulu, sedia payung sebelum hujan. Namanya hal seperti ini kan kita nggak bisa perkirakan ya, kapan misalnya harganya tiba-tiba naik, ataupun ternyata pasokan kita kurang nih daripada yang diproyeksikan. Mudah-mudahan aja sih proyeksi dari Kementerian Perdagangan sih cukup baik. Dalam hal ini ya tentunya memperhatikan supply dan demand yang ada di dalam negeri, supaya tentunya yang di dalam negeri tetap kebagian ayam yang layak untuk kita. Tentunya kita kan nggak mau nih makan ayam tiren. Ini kan juga nggak sehat untuk kita. Pastinya kita mau ayam yang paling segar, dan kita harus pastikan supply di dalam negeri tetap ada. Namun di sisi lain dengan adanya ekspor ini malah hal yang cukup baik menurut saya. Hal yang cukup baik dikarenakan ini memberikan angin segar kepada industri peternakan. Berarti untuk perusahaan yang selama ini udah punya peternakan ataupun yang sedang ekspansi peternakannya, mereka kan mungkin saja nih akan butuh pekerja-pekerja baru. Jadi Sobat Pintar yang mungkin kalau misalnya mau ubah haluan nih, mau jadi ke bidang peternakan, mungkin ini bisa dipertimbangkan. Di masa mereka ekspansi, mereka mungkin akan butuh karyawan yang lebih banyak, mereka akan buka lowongan yang lebih banyak. Ini bisa saja menyerap pekerja-pekerja yang lebih banyak pula. Tentunya ini memberikan hal yang baik kepada ekonomi dalam negeri. Namun seperti yang saya katakan tadi, kita harus sediakan cadangan dana lagi. Dikarenakan kalau misalnya harga naik, kita sudah antisipasi sebelum kejadiannya. Dan yang terakhir yang cukup panas semenjak akhir tahun lalu adalah adanya beberapa aturan yang hendak diubah oleh Bursa Efek Indonesia. Salah satunya yang efektif di hari Senin tanggal 27 Juni ini, yaitu penutupan yang namanya domisili dari investor. Dulunya kan kita masih bisa lihat ada domestik, ada asing. Nah, ini akan ditutup nih. Kebetulan nih ada banyak sekali orang-orang yang mengidentifikasikan asing sebagai pemain besar, yang mana yang cenderung menggerakkan harga. Apakah benar? Ya sejauh ini sih menurut saya cukup benar ya. Tapi di sisi lain ya ini juga bisa dimanipulasi. Sebagai investor kita tentunya harus mengantisipasi pada perubahannya. Tentunya kita mungkin saja butuh ubah strategi yang selama ini hanya berpatokan kepada huruf D dan F-nya. Mungkin saat ini kita harus mengubah dan berpikir cara lain untuk membantu kita menganalisis lebih baik lagi. Tentunya mungkin saja analisis kita akan menjadi lebih kompleks dan mungkin akan jadi lebih susah. Jadi kita harus mencari alat-alat bantu lain yang bisa saja membantu kita dalam mengambil keputusan. Tentunya akan jauh lebih baik sebagai investor tetap untuk melakukan analisis sebelum mengambil keputusan. Banyak sekali investor ketika mengambil keputusan hanyalah berdasarkan perasaan, yang mana menurut saya ini adalah hal yang nggak bisa diulang kembali dan menurut saya hal yang kurang bijak pula. Jadi sebagai investor, cari analisis lain ataupun alat lain untuk membantu kita menganalisis. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, walaupun Bareskrim menjadi lebih galak, kita tetap harus waspada, harus tetap kritis dan rajin untuk verifikasi apapun yang dijual dalam bentuk skema investasi apapun. Jadi sebelum kita mengambil keputusan investasi, cek lebih mendalam, pastikan yang kita investasikan ini adalah produk yang legal dan produk yang aman untuk kita. Hal kedua yang tidak kalah penting, tentunya kita harus tetap senantiasa sediakan dana cadangan dalam bentuk dana darurat dan dana tambahan kalau memang kita hendak berhenti dari dunia korporat. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar memang udah nggak mau jadi karyawan, hendak membuka usaha sendiri, pastikan memang sudah ada tabungannya dan tidak secara emosional keluar. Terutama kalau misalnya perusahaannya yang memang kita sudah ngerasa nggak cocok nih sama kulturnya, kita nggak cocok nih sama budayanya, kita pengen keluar. Ya pastikan kita sudah punya tabungannya. Tapi kalau memang nih amit-amit ternyata perusahaannya PHK, ya tentunya mudah-mudahan kita sudah punya dana darurat untuk menalangi ataupun membiayai kita selama di masa kita nggak punya kerjaan. Jadi Sobat Pintar sudah siapkan dulu. Yang ketiga tentunya dengan adanya ekspor ayam ke Singapura ataupun ke negara-negara lain yang dinaikkan kuotanya, tentunya kita harus pikirkan ada kemungkinan efek samping, yaitu kenaikan harga ayam di lokal. Jadi kita sebagai pembeli ataupun konsumen, bukannya kita menghindari ayam, kita tetap harus mendapatkan gizi yang cukup menurut saya. Jadi yang bisa kita lakukan tentunya kita tambahkan budgetnya, yaitu dengan kasih dana cadangannya ekstra untuk pembelian daging tersebut. Jadi kita atur ulang anggaran kita agar anggaran kita tidak terkejut kalaupun nanti terjadi kenaikan. Ya mungkin kita tambahi 10-20% dari yang biasanya, mungkin ini akan membantu kita juga.
Jadi secara keuangan kita juga nggak terkejut. Kita sudah persiapkan dulu sebelum kejadian. Dan hal terakhir khusus untuk investor yang selama ini terlalu bergantung kepada huruf D dan F, dan saat ini mungkin adalah waktu yang tepat untuk Sobat Pintar untuk mengubah strateginya, ubah ke analisis lain yang mungkin bisa membantu kita dalam mengambil keputusan investasi kita. Jadi sekian ngupdate untuk bulan ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.